إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita membuka materi yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, karena Rasulullah SAW memfokuskan diri pada bulan Ramadan dengan Al-Quran. Bahkan Ramadan adalah bulan Al-Quranul Karim, terutama pada malam harinya. Dan tema kita untuk hari ini dan hari 24 dan hari 26 adalah tadabbur Al-Quran. Alangkah butuhnya kita untuk mentadabburi Al-Quran Karim. Rasulullah SAW di awal kali beliau diutus, beliau mengeluhkan adanya sekelompok umatnya yang tidak mau memperhatikan Al-Quran, bahkan lebih cenderung meninggalkannya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini di dalam surat Al-Furqan. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Rasul kita berkata, ya Rabb, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Quran ini sebagai barang yang ditinggalkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan ada 3 macam bentuk manusia yang meninggalkan Al-Quran, masuk ke dalam kategori meninggalkan Al-Quran. Yang pertama, tidak membacanya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Al-Qur'an, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Qur'an dengan tartil. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mudahkan Al-Qur'an dari bacaan-bacaan dan bahasa lainnya. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, kami telah mudahkan Al-Qur'an untuk mengingatnya, apakah ada yang mau mengerjakannya? Membaca Al-Quran dikatakan oleh Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, minimal seseorang membacanya 80 ayat dalam satu hari. Dan para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana dikatakan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, mengatakan kami tidak akan membaca 10 ayat dan berpindah kepada ayat berikutnya kecuali kami telah memahaminya, telah mentadabburinya, telah menelusuri seluk-seluk beluk hikmah yang ada di dalam selasa ayat tersebut. Ini dia Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala menamatkan Al-Quran, terkhusus pada bulan Ramadan, 60 kali khatam Al-Quran Karim. Ini dia Imam Malik membungkus buku-buku hadisnya, membungkus sunnah Rasulullah SAW, kemudian dia berkiblat selama bulan Ramadan dengan Al-Quran Karim. Dan ini dia salaf, mereka hidup dengan Al-Quran Karim. Abdullah bin Umar ketika diturunkan kepadanya ayat alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah, bukankah belum datang atau kapan datang khusyuknya hati seorang mukmin ketika mengingat Allah Subhanahu wa taala, ketika membaca Al-Quran?
Apa kata Ibnu Umar? Demi Allah, sungguhnya Allah menunggu kami untuk khusyuk ketika membaca Al-Quran selama 13 tahun. Selama 13 tahun kita disuntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan khusyuk. Dan itu sahabat Rasulullah SAW. Jadi yang pertama, hendaklah kita mentartil Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan kita yang tidak dimudahkan oleh umat-umat sebelum kita. Jika seandainya kita tidak bisa membaca Al-Quran pada waktu-waktu yang telah kita sempatkan, maka kita bisa mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat mensyukuri seorang muslim yang menampakkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi 'ala 'abdihi. Sesungguhnya Allah ingin seorang hambanya menampakkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang sering kita lalaikan, Allah berikan kepada kita kendaraan yang di dalamnya tape, kemudian kita tidak menyetelnya dengan Al-Quran dan kajian. Kita tidak gunakan kesempatan yang dimana Abdullah bin Umar mengatakan, laqad farratna fi qararita katsira. Sungguh kita telah melalaikan banyak pahala-pahala dengan hanya sebatas hanya untuk mensetel kemudian kita mendengarkan, itu kita lalai, payah. Bahkan disebutkan oleh ulama bahasa, mendengar lebih mudah daripada membaca, daripada mengucapkan. Dan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam masalah ucapan bahwa dia adalah termudah pada zaman tersebut. Kalimatani khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Dua kalimat yang mudah diucapkan dengan lisan dan berat di timbangan di mizan adalah kalimat subhanallah bihamdi subhanallah alazim. Alangkah nikmatnya kita termasuk dari salah satu golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. 6 golongan yang mendapatkan perlindungan yang tidak ada perlindungan selain dari perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Rajulun dzakarallahu khalian fafadat aina. Salah satu kelompoknya seseorang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam kesendiriannya ketika dia menyopir, kemudian dia meneteskan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Didengarkannya Al-Quran, dihayatinya, kemudian dia tadabburi ketika dia berjalan dengan jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meneteskan air mata. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk bisa membaca dan mendengarkan Al-Qur'an Karim. Dan yang kedua, termasuk meninggalkan Al-Qur'an sekalipun kita membacanya, yaitu tidak mentadabburinya. Allah Subhanahu wa taala mencela orang yang seperti ini. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Atau memang hati sudah terpatri? Apakah hati mereka memang sudah terbuhul? Kita disebutkan di dalam ayat ini bukan berarti kita tidak mempunyai kesempatan untuk membaca dan mentadabburi Al-Quran. Kita mempunyai waktu. Allah Subhanahu wa taala mencela kita untuk tidak mentadabburi Al-Quran bukan berarti kita tidak mempunyai meluangkan waktu untuk mentadabburi Al-Quran. Kan tapi yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak punya keinginan, tidak mempunyai azam untuk memfokuskan diri dengan tadabbur Al-Quran. Oleh sebab itu penyebabnya apa? Am ala qulubin aqfaluha, hati kita yang sudah terpatri oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mentadabburi Al-Qur'an Karim. Dan yang ketiga, di antara termasuk orang yang mahjurkan Al-Qur'an, meninggalkan Al-Qur'an, Allah pertama, sekalipun dia telah membacanya, kemudian dia telah mentadabburinya. Dan yang ketiga, dia tidak mengamalkannya. Tidak ada manfaatnya kalau seandainya kita membaca dan mentadabburi tapi tidak mengamalkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar di sisi Allah Subhanahu wa taala kita berbicara, membaca, kan tapi kita tidak melakukannya.